What? She's black. She's black. She's black. Kalau dilihat-lihat, ada banyak kubu yang terpecah nih. Apa ia sejelek itu? Atau justru sebagus itu? Yuk kita review film live action Disney, The Little Mermaid, yang udah tayang di bioskop sejak tanggal 24 Mei kemarin dan aku baru tonton semalam di bioskop. Teman-teman, pecinta Princess Disney, khususnya The Little Mermaid, dan udah nonton versi kartunnya, film ini akan jadi film nostalgia untuk teman-teman dan akan merasakan sensasi baru dari filmnya. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah nonton versi kartunnya, sama kayak aku, ini adalah sebuah experience baru yang cukup menghibur. Film ini bercerita tentang Ariel, seorang duyung yang udah tinggal lama dalam lautan, dan dia pengen tahu banget gimana kehidupan manusia di atas lautan, di luar lautan. Dia sangat senang ke tempat di mana kapal sering karam untuk menemukan benda-benda milik manusia. Tapi dia ini dilarang keras oleh ayahnya, Triton, si penguasa lautan, karena menurut si ayah, manusia itu adalah makhluk yang jahat. Nah, tekad Ariel semakin kuat ketika dia bertemu dengan Prince Eric dan melihat sendiri kebaikan Eric saat kapalnya karam. Nah, untuk mewujudkan impiannya, Ariel membuat kesepakatan dengan Ursula, saudara dari Triton, yang which is adalah tantenya si Ariel sendiri, yang pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi Ariel ini punya waktu 3 hari untuk menjadi manusia dan hidup di dunia manusia untuk menyelesaikan misinya. Dan jika Ariel gagal, maka tubuh Ariel sepenuhnya akan menjadi milik Ursula. Dari segi konsep dan plot cerita antara live action dengan kartunnya, itu nggak ada perbedaan. Persis sama, nggak ada yang dilebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi bener-bener plak ketiplak ambil dari kartun jadikan live action. Nah, tapi menurut aku, film live action ini akan jauh lebih bagus kalau ada improvisasinya sedikit. Sedikit menambahkan cerita yang nggak ada di kartunnya untuk nge-highlight beberapa cerita dan karakter. Misalnya nih, tentang masa lalu Ursula dengan si Triton. Kenapa Ursula ini merasa terasingkan? Kenapa dia dianggap tak ada? Sampai-sampai dia sedendam itu sama si Triton dan tega melenyapkan nyawa saudaranya sendiri. Terus cerita tentang Pangeran Eric, kenapa dia bisa diangkat oleh raja dan ratu kerajaan sebagai anak. Jadi dapat dari mana, dia dari keluarga mana, itu kan belum ada yang tahu nih. Dan aku rasa itu salah satu hal-hal yang akan lebih baik kalau ada di filmnya. Secara keseluruhan, plot cerita tuh masih sama dengan versi kartunnya, ringan dan enjoyable. Dan juga alur ceritanya yang jelas dan padat. Nah, untuk visual dan penyajian gambar yang kita lihat di layar itu sangat luar biasa. Untuk aku benar-benar menghibur, apalagi adegan klimaksnya ketika kebangkitan Ursula separah itu kekuatannya. Itu adalah favorit part untuk aku sih. Nah, sekilas suasana di dalam lautan itu bikin aku ingat dengan film Avatar The Way of Water. Ya walaupun memang nggak sespektakuler film Avatar, tapi so far boleh lah. Kayak kita benar-benar dibuat ikut menyelam juga. Jelas semua itu dibuat dengan CGI, tapi untuk aku semuanya smooth, nggak kasar, dan sangat bisa dinikmati. Cuma kekurangannya adegan-adegan yang terjadi di malam hari itu kayak butuh sedikit effort untuk memfokuskan pandangan karena benar-benar gelap banget, agak susah ngelihat siapa lagi ngapain, ekspresinya kayak gimana. Adegan malam yang kelihatan itu cuma ketika adegan kapal si Eric karam, itu karena terbantu oleh kobaran api, makanya agak terang. Terus di dalam lautan itu adegan ketika si Ariel lagi ketemu dengan Ursula, itu kebantu dengan pernak-pernik Ursula yang penuh warna dan tentakel yang bersinar. Selain dari 2 adegan itu, adegan malam itu benar-benar gelap. Nah, ciri khas dari film Disney adalah musikalisasinya. Pasti. Dan dalam film ini, musikal yang disajikan itu benar-benar menghibur banget. Enak banget untuk dinikmati. Suara Halle Bailey sebagai pemeran Ariel, itu punya suara yang Disney banget. Kayak dia tuh seorang pendongeng lewat lagu. Merasuk banget. Nah, untuk part nyanyinya Eric atau si Sebastian, si kepiting, sebenarnya sih suaranya nggak terlalu enak, tapi tetap bisa dinikmati, nggak bikin nyiksa telinga juga. Dan musikal yang paling ikonik dan menghibur untuk aku adalah di lagu Under the Sea. Aku kayak pernah dengar musiknya tapi di mana gitu lupa. Dan juga nyanyian Kiss the Girl ketika si Eric dengan si Ariel itu lagi di sampan berdua di danau dan digoda-goda sedikit lah oleh sahabat-sahabatnya Ariel. Itu lucu sih untuk aku. Nah, ini nih yang menarik. Ini bukan film horor, ini film fantasi yang bisa dibilang untuk remaja dan anak-anak. Tapi ada jump scare-nya, bayangkan. Aku nggak tahu kalian ngerasakan juga atau cuma aku, tapi ada beberapa adegan yang bikin aku kaget. Kayak gimana ya? Permainan musiknya itu bikin aku kaget.
Jam scare-nya gimana? Kalian tonton aja sendiri. Nanti kalian bakal jumpa kok. Oke, untuk 3 sahabat Ariel, aku yakin Disney punya alasan-alasan kenapa mereka menyajikan hal-hal yang ada dalam filmnya, termasuk karakter dari 3 sahabat Ariel ini. Sebastian si kepiting tua yang suka rusuh, Scuttle si burung camar, dan Flounder si ikan kuning. Untuk pengisi suara mereka sama sekali nggak ada masalah. Semuanya perfect, sangat cocok. Tapi visual mereka itu loh. Setahu aku, Disney ini sangat kental dengan ekspresi wajah karakter-karakternya. Dan aku rasa Disney punya teknologi dan animator yang bisa membuat 3 karakter ini menjadi karakter 3D kayak Finding Nemo. Karena sepanjang film aku nonton, aku kurang dapat feel dari 3 karakter ini. Karena mereka itu cuma mempermainkan suaranya aja. Sedangkan nggak banyak ekspresi yang ditonjolkan. Aku ngebayangin kalau misalnya 3 karakter ini dibikin kayak si Nigel di Nemo atau ikan-ikannya di Finding Nemo, kayak Sebastian juga dibikin jadi animasi kayak gitu, mungkin akan lebih ngerasuk dan menghibur nih. Karena memang untuk aku mereka itu kuat di suaranya aja, di intonasi suaranya, bukan di ekspresinya. Tapi terlepas dari itu, aku ngerasakan chemistry 3 karakter ini dengan Ariel itu sangat mengharukan, sangat menyenangkan sebagai sahabat. Tapi itu menurut aku ya, menurut kalian gimana? Untuk acting sepanjang film gak ada yang jelek. Semua acting bagus sesuai dengan porsinya. Dan aku paling suka acting Melissa McCarthy sebagai Ursula. Vibes jahatnya, cara ngomongnya, ekspresi ketawanya itu benar-benar luar biasa. Perfect parah. Halle Bailey sebagai Ariel juga berhasil membawa suasana baru dalam karakternya Ariel. Dia bisa menciptakan sosok putri yang anggun dan menawan, tapi tetap mempertahankan dirinya yang berasal dari dasar lautan. Dan aku juga suka peran Jonah Hauer King sebagai Prince Eric. Di sini pangeran muda yang suka berkelana, yang suka berpetualang, rendah hati, dan juga rupawan. Apalagi chemistry mereka berdua itu dapat banget. Nah, sekarang kita bahas yang agak gelap dari film ini, yaitu kontroversinya. Sejak trailer pertamanya muncul, banyak netizen yang melontarkan cercaan, hinaan terkait main karakternya si Halle Bailey yang berperan sebagai Ariel. Menurut netizen, Halle Bailey ini sangat bertolak belakang dengan sosok Ariel di kartun yang udah ketanam di otak anak-anak sejak kecil. Dan warna kulit adalah yang paling mencolok. Banyak orang yang pro, banyak juga orang yang kontra. Kalau aku pribadi, sama sekali nggak masalah dengan kulit hitam. Karena aku yakin Disney punya tujuan yang baik ketika mereka memutuskan itu. Dan yang paling terlihat efeknya ketika trailernya pertama kali tayang adalah ekspresi bahagia anak-anak kulit hitam ketika tahu kalau pemeran Ariel itu adalah kulit hitam juga. I think she's brown. What? She's black. She's black. She's black. She's black. Yes, 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 yes. Oh my God. Ariel's black. Wait. Oh, there's a black woman. Oh, darling. Mereka sangat bahagia, mereka sangat terharu, dan pastinya merasa sangat dihargai. Apalagi di tengah negara mereka yang sangat diskriminasi dengan ras kulit hitam. Yang percaya nggak percaya sampai sekarang masih ada. Aku paham sebahagia apa anak-anak kulit hitam ketika ngelihat sosok Halle Bailey sebagai princess. Disney, company besar dunia, mengangkat hal yang masih dianggap tabu di Amerika. Di saat para warganya masih banyak yang mendiskriminasikan kulit hitam, ini ada nih satu company besar yang menunjukkan bahwa kulit hitam itu juga cantik dan indah. Jadi harusnya kita sebagai sesama manusia ikut mengapresiasi dan ikut mendukung keputusan Disney yang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, ini adalah film. Film itu pada dasarnya menikmati sebuah cerita, terlepas dari apa tujuan di dalamnya. Dan juga kembali lagi ke yang namanya ekspektasi. Para penonton itu punya ekspektasi, dan semakin besar harapan mereka dengan sosok Ariel, maka semakin besar juga peluang mereka kecewa karena adanya Halle Bailey sebagai Ariel. Nah, itu kita baru bahas warna kulitnya. Sekarang kita bahas Halle Bailey-nya. Dari sekian banyak artis, kenapa Halle Bailey yang diputuskan untuk menjadi Ariel? Ada nggak pertanyaan semacam itu? Kalau ada, Rob Marshall sebagai sutradaranya atau direktornya itu udah ngejawab juga dari situs Paybill, di mana Rob Marshall ini mengatakan ada proses panjang kenapa akhirnya Halle memerankan Ariel. Sebelumnya ada Zendaya dan Ariana Grande yang akan berperan sebagai Ariel. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Halle Bailey. Karena menurut Rob Marshall, Halle Bailey memiliki kombinasi yang unik
dan langkah untuk menjalankan akting sebagai Ariel, sebagai Putri Duyung. Kata Rob Marshall gini, setelah melalui pencarian yang panjang, terpilihlah Hel yang punya kombinasi langka. Dia penuh semangat, berhati nurani, memiliki jiwa muda, polos dengan suara indahnya. Dan ini semua kualitas intrinsik yang dibutuhkan untuk memerankan peran ikonik, yaitu Ariel. Nggak cuma itu, Rob Marshall juga mengatakan kalau si Halle Bailey ini punya kemampuan untuk menampilkan kekuatan, keahlian, dan kecerdikan dalam satu tampilan karakter. Dan Halle Bailey juga merupakan aktris yang sangat berbakat, karena dia sangat emosional dan penuh perjuangan dibalut kegembiraan yang sangat menggambarkan karakter Ariel di bawah laut. Agak klise ya alasannya, tapi ya oke lah, kita percaya aja. Nah, awalnya waktu aku nonton film ini di bioskop, sepanjang film nih, emang agak gimana ya, aku ngerasa memang kayak kurang cocok ketika Hel menjadi Putri Duyung. Bukan karena warna kulit, tapi dari ekspresi wajahnya. Emang sangat jauh dari Ariel versi kartun. Tapi aku coba dulu nikmati filmnya, dan kesan aku mulai naik kepada Halle Bailey ketika dia udah punya kaki. Ketika dia udah mulai masuk ke dunia manusia dan hidup di sana. Nah, disitu mulai naik tuh kesan aku kepada si Halle Bailey-nya. Di situ dia berhasil menunjukkan sosok princess yang menawan dan anggun. Memang beberapa adegan-adegan yang nge-shoot secara zoom ke wajah si Halle Bailey agak jauh dari ekspektasi kita tentang seorang princess yang sangat cantik, memiliki dagu yang tirus, runcing, hidung mancung. Emang agak beda, agak jauh. Tapi dia punya kecantikan yang berbeda gitu. Paham gak sih? Dia bisa memancarkan pesona anggun yang berbeda dari yang ada di otak manusia pada umumnya gitu. Mungkin itulah yang dimaksud Rob Marshall ini memiliki kemampuan yang unik. Bahkan beberapa adegan jahatnya aku dalam hati ngomong. Ini salah satunya adegan ketika Ariel nolong Prince Eric dan membawanya ke pinggir pantai. Waktu Prince Eric sadar kan penglihatannya blur tuh. Dan wajah si Ariel juga ngeblur. Jahatnya aku dalam hati aku bilang, untung ngeblur. Kalau kelihatan jelas mungkin Eric kaget. Itu sumpah gue jahat banget ngomong kayak gitu. Tapi ya jujur, aku bilang gitu dalam hati ketika nonton adegannya. Selain itu, rambut Ariel yang cukup mengecewakan ya. Karena apakah nggak bisa gitu rambutnya dibikin animasi? Ya rambut yang halus lah seperti di kartunnya. Dan warnanya itu merah. Karena di sini kan warnanya itu kayak coklat kekuningan, terus gimbal-gimbal gitu. Apakah untuk menunjukkan kesan rambut bawah laut yang lepek dan bau rumput laut? Tapi ajaibnya nih ya, setelah kalian nonton film ini, terus kalian cari di Google Ariel Little Mermaid cosplay, itu yang keluar banyak tuh. Cewek-cewek cantik, kulit putih, yang mulus, yang dagunya tirus dan runcing, persis punya kostum kayak Ariel di kartun, rambutnya merah, BH-nya warna ungu, terus ekornya warna hijau. Tapi coba kalian lihat, kalau aku sih ngerasakan, belum secocok Halle Bailey ketika jadi Ariel. Aku nggak tahu kenapa, ajaibnya itu. Kalian cobalah buktikan. Tapi overall, ini film yang sangat layak untuk ditonton. Terlepas dari semua kontroversinya, aku pribadi sangat enjoy dan terhibur di film ini karena ceritanya padat dan gak bertele-tele. Aku sarankan kalian untuk nonton dan buktikan sendiri, karena film ini punya banyak kubu nih. Aku mau kalian putuskan sendiri kalian ada di kubu mana. Yang suka, yang gak suka, atau yang biasa aja. Rate dari aku untuk film ini 7/10. Dan aku juga mau tahu berapa rate dari teman-teman yang udah nonton film ini. So guys, itu dulu review kita tentang film The Little Mermaid yang baru tayang di bioskop dan masih tayang. Yang belum nonton silahkan tonton filmnya, dan yang udah tulis pendapat kalian di kolom komentar.